Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Labzis IAIN Ponorogo bersama dengan Halo Febi. Alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan jelang pertengahan ya. Pada kesempatan kali ini nanti podcast yang akan kita tampilkan adalah mengenai amil zakatnya. Di sini sudah hadir bersama Dekan Febi IAIN, ya, Dr. Kiai Haji Lutfi Hadi Aminuddin. Beliau sekaligus Ketua MUI Kabupaten Ponorogo. Ya, sehat Pak Dekan? Alhamdulillah sehat Mas Faruk. Pak Faruk sehat juga? Ya, alhamdulillah sehat. Sudah sahur? Sudah. Pak Dekan ini banyak aktivitas mesti hari-hari ini Pak Dekan. Alhamdulillah ada lah pokoknya aktivitas. Ada pasti penuh ini acara-acara ini. Mulai pagi, siang, sore, malam. Ya alhamdulillah. Jadi nanti kita akan berbicara mengenai amil gitu ya. Bagaimana sih amil zakat itu? Bagaimana landasan di dalam Al-Quran dan juga menjadi amil yang profesional itu seperti apa? Begitu Pak Dekan. Ya. Oke, alhamdulillah. Pertama begini Pak Dekan. Sebenarnya kenapa sih Islam itu kok memberikan apa namanya zakat itu atau infak sedekah itu ke amil kok tidak langsung saja gitu? Gimana Pak? Jadi terima kasih Pak Faruk. Pertama secara historis maupun secara nas kita bisa lihat nanti dari sisi historis dari zaman Rasulullah Mas Faruk ya, dari zaman Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Abbasiyah, pengelolaan zakat itu semuanya dikemas melalui badan khusus yang menangani zakat itu yaitu apa namanya amil. Jadi zaman Rasulullah sendiri juga mengangkat beberapa orang yang sebagai amil. Kemudian Khulafaur Rasyidin juga begitu, dan secara historis praktek kesejarahan memang seperti itu Pak Faruk ya. Jadi ada institusi khusus yang menangani tentang zakat itu. Kemudian dari ayat Al-Quran juga disebutkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum gitu kan. Jadi ada semacam upaya aktif dari pihak pemerintah melalui institusi khusus untuk melakukan pengambilan zakat, pengelolaan zakat. Ya, termasuk infak. Jadi tentu ini dimaksudkan adalah agar optimal di dalam pengelolaan zakat dan seterusnya. Jadi mengapa amil itu menjadi penting? Tentu biar ada badan khusus Pak Faruk ya, ada badan khusus yang menangani tentang zakat itu. Kalau ada badan khusus yang menangani maka menjadi lebih maksimal. Berarti bekerja jadi amil itu boleh Pak? Ya, sangat boleh dan itu apa resmi dan itu apa bisa digaji. Jadi resmi. Karena itu profesional. Jadi amil itu kalau dari sisi bahasa Arab, gramatika bahasa Arab kan amil itu isim fa'il, itu menunjukkan profesional. Jadi orang yang memang dari sisi keilmuan disiapkan dari sisi termasuk di Mas Jawa. Ya itu harus qualified. Nah, untuk di Mas Jawa kurang dikit enggak apa-apa lah. Karena masih belajar kan, Tapi pada prinsipnya adalah amil itu harus profesional. Mengapa harus profesional? Karena dia harus mempertanggungjawabkan, karena dia harus mengelola zakat yang itu kemudian harus dimanage dengan baik, kemudian bagaimana zakat itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Oh ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang kenapa harus keambil seperti itu Pak, jadi di landasan historis ada, landasan agama juga ada. Di samping juga tentu ada aspek-aspek lain ya Pak Faruk yang perlu kita pertimbangkan. Karena bisa jadi ketika pembayaran itu tidak melalui amil, satu mungkin dari sisi mustahik misalnya. Dari sisi mustahik itu mungkin ada beban psikologis ya.
Beban psikologis kalau berhadapan dengan yang memberi, bisa jadi seperti itu. Dengan melalui sebuah lembaga resmi, maka beban psikologis yang menerima mustahik itu menjadi tidak ada beban lah. Nah, yang kedua dari sisi muzakinya ketika dia terlibat langsung dalam pemberian, pendistribusian, mungkin nanti bisa tercampur dengan rasa riya, bisa jadi ya, karena dia terlibat langsungnya. Dia harus tangan memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Ya, kan. Bisa diminimalisir dengan amil. Dan yang ketiga adalah dari unsur pemerataan. Kalau kemudian itu zakat didistribusikan melalui sebuah lembaga yang memang bertugas untuk itu, maka dengan keprofesionalismenya pemerataan distribusi itu akan lebih terjamin daripada zakat itu kemudian ditaruhkan secara nafsi-nafsi. Tapi boleh enggak Pak Dekan itu sebenarnya? Apa? Nafsi-nafsi. Boleh, boleh. Juga, ya? Iya, boleh. Cuma kemudian asarnya, manfaat dari zakat yang sebenarnya itu menjadi tidak maksimal. Tidak maksimalnya adalah mungkin begini. Ketika orang itu punya uang zakat dia itu 25.000 ya misalnya. Yeah. Kemudian diberikan kepada orang 10 atau 25.000 orang 5.000. Apa yang bisa diperbuat dengan 5.000 kan gitu kan. Ini akan berbeda misalnya orang 10 zakatnya 25.000 maka akan ketemu 250.000. Nah, kalau kita mau bicara tentang asar, maka pembagiannya tidak harus merata, tetapi bagaimana berbasis utility, kemanfaatan, berbasis kemanfaatan. Sehingga misalnya 250 itu secara bergilir diberikan kepada para mustahik itu, misalnya ada 5 mustahik misalnya, secara bergantian dikasih 250 itu diberikan. Kemudian nanti setelah ada kemanfaatannya dalam durasi tertentu diberikan lagi. Bisa seperti itu. Artinya apa? Saya meyakini bahwa dengan melalui amil itu lebih utilitas zakat akan menjadi terpenuhi. Oh ya, oke. Terus gini Pak Dekan, kalau kriteria amil yang profesional itu seperti apa ya Pak Dekan? Iya, baik. Jadi ketika mereka yang profesional menjadi amil. Iya, tentu. Sekali lagi amil harus profesional itu kan tentu ya kita merujuk yang pertama adalah kepada At-Taubah ayat 60 kan, innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha itu kan dari sisi redaksional saja adalah amil itu isim fa'il ya, orang yang memang profesinya adalah mengurusnya 'alaiha zakat, fokus berarti ya, fokus kepada zakat. Sehingga karena dia diberi amanah kepercayaan untuk fokus mengelola zakat, asumsinya adalah bahwa substansi al-maqasid daripada zakat itu Pak Farouk bisa terpenuhi dengan diserahkan kepada para pengelola itu. Maka keprofesionalan amil itu menjadi sebuah keniscayaan. Nah, keprofesionalan amil itu ya kita kembali kepada tugas amil. Tugas amil itu secara mengelola zakat ya. Mengelola zakat itu bisa mulai dari menginventarisir muzakinya, menginventarisir mustahiknya, kemudian melakukan penghitungan dan seterusnya. Kemudian bagaimana manajemen dia mengumpulkan zakatnya. Belum kalau sudah terkumpul bagaimana dia mengatur manajemen tentang bagaimana mendistribusikannya, mengembangkannya, mentasarufkan secara produktif. Jadi banyak hal yang harus dikuasai dan itu harus dimiliki oleh seorang amil. Oh iya, berarti perlu kuliah di IAIN ini Pak? Iya, harus ke Mazhawa. Oh iya, ke Mazhawa. Jadi harus kuliah di Mazhawa diajari itu semua. Diajari semua. Ya, oke. Okay. Jadi para pemirsa nanti kalau pengen menjadi amil profesional nanti bisa kuliah di Mazhawa FEBI IAIN Ponorogo. Gitu. Siap, Mazhawa siap mengantarkan dan mencetak para alumni yang qualified di dalam keamilan ini salah satunya. Dan langsung belajar melalui Labsis juga Pak Dekan. Ya, betul. Ya oke. Jadi setelah kita mengetahui amil yang profesional begitu Pak Dekan, sebenarnya
Terus hak amil itu gimana Pak Dekan? Ya. Karena kemarin-kemarin kita kan ada skandal kasus besar itu Ya. terkait dengan penghimpunan gitu. Dan utamanya ini menjadi perhatian lah bagi para amil. Nah, menurut Pak Dekan seperti apa itu Pak? Kalau di dalam khazanah fikih ya, karena amil itu adalah sebuah profesi, karena itu menyangkut dengan pekerjaan, maka sah dan itu legal kalau kemudian amil itu digaji ya. Iya. Nah, cuma kemudian kriteria di dalam konsep fikih atau khazanah kitab-kitab fikih itu adalah ala ujratul misli Pak Faruk. Ujratul misli itu ya bisa UMR, bisa seperti itulah. Kalau lebih UMR gimana Pak Dekan? Enggak, penting kan ada aturannya Pak Faruk. Ada aturannya, Ada gitu aturannya, ada aturannya. Saya pikir di peraturan Basnas sudah ada belum ya? Ada 20% Pak Nah, Dekan. 20% itu untuk maksimal loh ya, maksimal. Dan besar itu kayaknya Dan Pak Dekan besar. juga ya. Maka begini, sebenarnya tentang amil itu berapa itu nanti jangan amil sendiri yang menentukan. Oh gitu ya, iya. Akan menimbulkan tidak enak. Terus bagiannya sendiri kemudian dia Tentukan sendiri. sendiri, nah itu nggak enak. Maka di dalam sebuah rak itu ada dewan di atasnya yang bisa dewan syariahnya, bisa dewan pengawasnya. Ya, dewan inilah yang kemudian mempertimbangkan. Nah, mempertimbangkan berapanya itu tentu juga memperhatikan berapa pengumpulan yang didapat dan seterusnya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jadi gaji amilnya itu 50%, prakteknya mungkin ya. Kemudian yang dibagikan juga 50%, ya ini ya enggak profesional namanya, enggak profesional. Jadi pada prinsipnya Pak Faruk, bahwa amil itu ya karena dia diangkat untuk mengurusi itu, dia berhak untuk mendapatkan bayar ya dari zakat itu. Kalau dalam konsep fikih ya itu kembali kepada adat kebiasaan. Di situ umumnya orang bekerja seperti itu berapa sih? Nah, tentu yang kedua adalah regulasi di peraturan Basnas juga sudah ada 20% kan? Ya itu 20% untuk maksimal ya. ya kalau zakat tetap 1/8. 1/8. 12%. Nah, 12%-nya kan. Berapa? 12%. Zakat 12%, kalau dari non zakat bisa 20% ini, Pak Dekan. Zakat. Maka itu tetap jadi regulasi. Kalau fikih kembali kepada kepantasan ya. Oh, kepantasan. Kalau fikih ya. kepantasan. Tetapi kalau tentang bagaimana secara hukum positif, maka kembali kepada regulasi yang diatur oleh negara. Berarti memang sangat perlu tadi adanya dewan yang iya. jadi tidak internal amil terus Iya. menentukan sendiri gitu. Iya, perlunya adalah bagaimana pengawas itu menilai bagaimana pekerjaan amil ini sudah sesuai atau belum. Mulai dari pengumpulannya, lebih-lebih pada pendistribusiannya. Ya. Karena ini pendistribusian ini kan harus dikawal betul ini, apakah sesuai dengan asnaf atau belum. Atas nama apa seseorang sektor-sektor itu diberi, maka itu harus clear. Kalau beasiswa misalnya, beasiswa itu atas nama asnaf apa itu harus clear. Jadi tidak kemudian seenaknya sendiri amil memberikan apa Distribusinya itu. Oke, ya, menarik sekali nih Pak Dekan. Iya. Jadi amil yang profesional itu pun juga harus tidak dia menentukan sendiri keprofesionalannya dengan menggaji dirinya sendiri. Gitu. Karena kalau kita hitung 20% kan bisa besar itu Pak Dekan. Bisa. Kalau dapat 12,5% ya besar juga itu Pak Dekan. Iya, berapa itu? Kalau 12,5% dari 100 juta? 100 juta ya 12,5 juta. 12,5 juta ya, 100 juta. Kalau 20% 20 juta. Maka itu kan maksimal. Ya gitu maksimal. Maksimal tentu nanti lembaga yang punya otoritas di situ yang menentukan lah kira-kira seperti apa. Terus begini Pak Dekan, kita itu ada semacam di masyarakat ini, Ya. amil itu kok ini kesannya ya seperti ada beberapa orang takut jadi amil, bukan takut tapi merasa bukan pekerjaan lah amil itu, gitu. Ini fenomena di masyarakat. Ada juga yang lebih ekstrim itu mengatakan bahwa kayak meminta-minta begitu Pak Dekan. Nah ini kiat-kiatnya gimana ini supaya mereka itu yakin bahwa amil ini ya
pekerjaan gitu loh. Debt collector. Debt collector itu. Jadi begini, jadi itu kan persoalan biasa dan tidak biasa, itu kan persoalan habit ya. Jadi sesuatu itu kalau memang terbiasa maka dia akan dipandang canggung. Termasuk profesi amil anggap sebagai sebuah profesi itu kan ya baru-baru saja toh. Betul, viralnya baru-baru saja. Baru-baru saja. Kalau kemudian orang mengenal zakat itu yang didengar ya zakat fitrah. Iya betul. Nah, zakat fitrah yang ada di kampung-kampung, yang di musola, yang di takmir-takmir itu Pak Faruk. Jadi tentang bagaimana perasaan menomorduakan amil dalam pengertian itu tidak layak sebagai sebuah profesi, saya pikir itu yang wajar ya. Sesuatu yang wajar kalau itu di awal-awal. Tapi kalau kemudian seiring dengan nanti bagaimana zakat itu dimanage dengan baik, gaung syiar zakat itu semakin kuat, maka seiring itu dengan itu pula maka amil dan amil itu semakin tersosialisasikan dengan baik. Maka pada saatnya nanti amil juga akan dianggap sebagai sebuah profesi yang wajar, bahkan menjanjikan juga. Betul, sangat menjanjikan itu Pak. Menjanjikan juga. Lah tentu bagaimana kalau ditanya tentang sosial, apa kiat-kiat agar amil itu menjadi sebuah yang profesi yang wajar. Ya itu butuh edukasi, butuh sosialisasi dan seterusnya. Ya tentu alumni Mazzawa itulah yang sudah sejak awal diberi sosialisasi layak menjadi tenaga amil itu, bisa direkrut di lembaga-lembaga. Ya alhamdulillah ini sudah banyak yang terdistribusi ke lembaga-lembaga amil. Jadi menjadi amil itu ternyata adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia, wong itu perintahnya Quran. Sangat mulia, pekerjaan yang sangat mulia. Apalagi kalau kemuliaan sebuah pekerjaan itu kan juga ditentukan bagaimana sebesar manfaat yang ditimbulkan dari sebuah pekerjaan itu. Kalau kemudian dia terlibat dalam kepengurusan amil, dia kemudian mampu mengoptimalkan pengelolaan zakat sampai kepada utilitas pengelolaan zakat itu dirasakan oleh mustahik, luar biasa mulia dari pekerjaan amil itu. Nah, disinilah kemudian tantangan kita bersama Pak Faruk, bagaimana asar zakat itu, dampak dari zakat itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama para mustahik kan gitu Pak Faruk. Jadi insya Allah itu ada sesi nanti Pak Dekan yang terkait bagaimana program-program. Iya betul. Zakat itu terdistribusi dengan baik. Saya kira itu Pak Dekan untuk perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin ada closing statement, utamanya bagaimana kita menjadi amil yang profesional. Baik, para pemirsa, secara historis mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga sekarang, bahwa zakat itu menjadi instrumen pembiayaan kemaslahatan masyarakat yang sangat-sangat menentukan. Karena posisi yang demikian itu maka menjadi sebuah hal yang signifikan kalau kemudian zakat itu tidak dibiarkan dikelola secara liar oleh person-person, tetapi bagaimana dikelola secara masif, secara tersentralisasi melalui badan yang disebut dengan amil, baik itu Bajnas, LAS dan seterusnya. Sehingga ini tugas kita bersama, bagaimana zakat itu semakin bergaung, disadari keberadaannya sebagai tugas agama, dan bagaimana disadari oleh masyarakat bahwa membayar zakat melalui amil itu menjadi sebuah keniscayaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Dekan, sekaligus beliau adalah Ketua MUI Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan kali ini telah memberikan banyak hal terkait dengan amil, dan insya Allah kita akan bertemu dengan podcast-podcast berikutnya di momen Ramadan ini. Dan sekali lagi terima kasih Pak Dekan atas kehadirannya. Sama-sama Pak Faruk. Dan marilah kita tutup sesi kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.